tukang sate tersebut jalan situ pas kejadian gudang itu meledak, kebakar semua. Pas hari keberapa saya kurang tahu. Ya, pokoknya beberapa hari setelah kebakaran itulah. Iya. Situ tukang sate itu lewat, ada cewek berdiri manggil tukang sate tersebut. Dia beli sate 30 tusuk, kurang lebih lah 30 tusuk. Dan cewek tersebut minta hangus kayak saya. Halo, selamat malam. Kembali lagi di AJ TV bersama saya Cimbe Berblat. Dan untuk cerita kita kali ini saya kedatangan Mas Febri dari Teluk Naga ya Mas ya? Iya. Selamat malam Mas Febri. Malam Pak. Jadi Mas Febri ini punya cerita. Jadi di daerah Kosambi itu ada, kalau kalian pernah dengar, itu ada gudang petasan mercon yang beberapa tahun lalu meledak dan kebakaran dan menghanguskan hampir kurang lebih sekitar 100 karyawannya. Nah, dari sini itu untuk cerita kita kali ini, Mas Febri itu sering main di daerah gudang mercon tersebut. Nah, untuk cerita selengkapnya biar Mas Febri sendiri nih yang langsung cerita ke pemirsa. Oke, Mas Febri bisa cerita langsung gimana? Pada saat itu teman saya waktu malam minggu ada 10 orang berpasangan, 5 orang cowok, 5 orang cewek. Lalu dia main ke gudang itu, kumpul kayak anak-anak biasa itu. Iya Pak, nongkrong lah gitu ya, Iya, nongkrong. di daerah situ. Oke. Nongkrong dari jam 9 sampai jam 12 malam. Selepas itu ada satu cewek yang kerasukan atau kemasukan makhluk gaib. Dia berteriak histeris, dan teman saya ada yang bisa menyembuhkan, cuman itu dia diludahin. Oh, jadi teman Mas itu berusaha buat menetralisir tapi malah diludahin lah gitu Iya. kan. Oke. Pas diludahin itu dia marah, tuh dia keluar, terus teman saya masuk lagi. Dia masuk lagi, dia menetralisir lagi, bisa terus masuk lagi ke anak tersebut. Pas salah satu teman saya ada yang ke warung membeli air buat dibacakan, terus diminumin. Pas diminumin itu dia merasa kepanasan lidahnya kepanasan. Terus si cowoknya suruh beli es. Kata dia, "Yang beli aku es yang, lidah aku panas, untuk minum air ini." Jadi dibeliin es, masih kepanasan. Terus habis itu ada yang 4 orangnya, yang 3 kerasukan lagi. Kerasukan, yang 1 masih di belakang cowoknya, masih ditahan, suruh niat bacaan yang dia bisa gitu. Habis itu yang 3 orang itu ngamuk, terus disembuhin sama teman saya. 2 orang yang tadi bisa, 3 orangnya sudah sembuh, terus yang satunya masih rada-rada kayak sedikit kerasukan lah gitu. Masih belum netral lah gitu ya. Ya, belum netral. Maksudnya emang Mas lagi di daerah tersebut tuh dia lagi nongkrong atau padahal Mas juga tahu itu kan gudang mercon itu ya tau lah ternyata hampir kurang lebih 100 orang yang meninggal di situ. Kenapa Mas sama teman-temannya berani nongkrong di situ? Karena salah satu gudang itu tempat teman saya jaga. Oke. Tadinya bapaknya, ini sama anaknya gantian. Oke. Habis itu dia udah sembuh, dibawa pulang, terus udah sembuh total. Yang cewek itu udah sembuh, dia
masih di motor, pas sudah di rumah masih di motor, dia lihat ke arah depan itu ada pocong berdiri. Pocong itu berdiri, terus dia nundukkan kepala. Pas kepalanya dibangunin lagi, itu pocongnya udah hilang. Pas dia lihat ke kaca, itu pocongnya ada di belakang. Belakang dia. Habis itu pas bulan puasanya lagi, saya sama teman saya berempat ke gudang tersebut lagi. Dan itu teman saya ada yang merasa keganggu karena dia sama temennya berdua itu yang satunya masuk, terus ada yang di atas yang apa tuh, yang lagi mendiri lah, duduk situ, kuntilanak, sosok kuntilanak. Oh, jadi sebelum masuk udah ada yang nongol di atas gitu? Iya, ada yang nongol di atas. Itu dia diganggu dari kelebatan, dia melihat dari kaca kelebatan lagi. Terus pas itu di samping dia ada yang ketawanya bukan deket banget, benar-benar deket samping dia. Terus dia keluar. Terus itu saya main lagi ke situ, dan situ ada TNI. TNI kita main, dan itu dia punya bisa nebak kami semua. Maksudnya bisa nebak itu apa itu? Ya kayak semacam dia bisa ini apa, dia ya mungkin punya kelebihan, bisa ngebaca orang mungkin. Ya bisa ngebaca pikiran orangnya gitu. Orang gitu. Terus satu-satu saya ditanya teman-teman saya, katanya teman saya satu ada yang tukang mabuk, terus judi gitu. Dan itu bilang ke teman saya satu lagi, kamu punya kebal ya? Iya. Enggak pak, jujur mau dites sekarang. Enggak pak, saya nggak punya. Ya udah, nah itu. Terus dia nanya ke saya, teman saya bilang, main nih, yuk ke gudang, suruh lu ada TNI. Serius? Ya udah, besok lah. Besok saya main ke gudang dan ada TNI itu. Dan TNI itu udah menebak kalau saya bakalan datang ke situ. Dan saya dipanggil, kamu dek ini. Iya pak, ada apa pak? Kamu katanya punya yang begitu-begituan ya? Begitu-begituan gimana pak? Itu yang kayak podam-podam gitu. Iya nggak punya pak. Coba kamu duduk. Pas itu saya duduk, saya diem, saya tutup mata, pikiran saya suruh dikosongin, kata TNI itu. Pikiran saya kosong dan akhirnya saya jadi kayak kesurupan lah. Oh ini jadi ini kayak dibuat mediasi, iya, buat dimasukin makhluk gitu ya. Saya jadi itu, terus saya lari ke sono kemari, mau ke depan, terus dihadang sama teman saya, mau manjat ke mobil TNI tersebut, ditarik sama teman saya jatuh, dan saya dipegangin sama berempat orang, dia pada mental semua. Habis itu saya disadarin kembali. Pas disadarin, saya lemes, saya dikasih minum sama TNI tersebut. Saya sadar, saya bangun, badan saya lemes. Pas itu saya minta teman saya minta pulang. Pas saya minta pulang, besoknya teman saya kesono lagi, dan TNI tersebut katanya nanyain saya terus sampai 3 hari. TNI itu nanyain saya karena saya nggak ke situ-situ, dan teman saya bilang, lu kenapa nggak ke gudang?
badan gue sakit, udah lemes keras kemarin. Udah besok lo soalnya tanyain mulu nggak enak lo sama TNI. Udah gue situ besok kan, udah saya besok sono. Saya ke sono selama 3 hari tersebut saya tidak ke gudang. Akhirnya saya ke gudang. Pas itu saya ke TNI tersebut, saya salim, dan saya ditanya, kenapa kamu nggak kesini? Iya pak, badan saya sakit. Oh, terus katanya, saya di sini mau tahu pas kejadian tragedi, saya mau tahu setting-settingan di sini gitu. Oh, dia pengen tahu lah makhluk. Iya. Pas itu saya duduk, saya menjadi mediator, saya duduk, dan penjaga yang ada di gudang mercon itu dimasukin ke tubuh saya. Penjaga maksudnya itu? Penjaga yang gudang mercon itu, Oh, makhluk situlah yang iya, yang dulunya yang dia menjaga. berkuasa. Dulu menjaga. Dimasukkan ke tubuh saya, dan akhirnya saya ngamuk di situ, dan makhluk tersebut bertanya pada TNI itu, kenapa aku dipanggil ke sini, ada apa, mau apa kamu? Pada TNI tersebut, saya nggak mau apa-apa, saya mau tahu kamu yang mengganggu warga di sini. Kata dia, saya tidak mengganggu, tapi anak buahku yang mengganggu. Kenapa mengganggu? Karena banyak yang lewat situ, anak muda zaman sekarang yang bawa motor semau dia. Oh, ngebut lah gitu ya. Iya. Kayak misalkan knalpotnya berisik gitu, dia keganggu karena suara knalpot tersebut gitu. Oke. Terus di situ dia nggak pada senang karena keberisikan anak muda yang berjalan di situ naik motor. Akhirnya dia nggak senang, dia melawan TNI tersebut tuh, yang jadi penjaga tersebut. Dia melawan TNI, dan TNI juga menghindar. Kata TNI, kenapa kamu melawan saya? Karena saya tidak suka sama kamu, kata dia. Dia melawan, akhirnya TNI juga melawan, dan saya jatuh, dan saya disadarin kembali. Dan pas sadar itu, kenapa tangan saya rasa sakit sebelah, dan kaki saya kayak lumpuh lah, nggak bisa gerak. Kata teman saya itu, lu tadi tangan lu habis kena pedang gitu, kayak keris gitu, dibelah tangan lu tuh. Dan saya di situ disadarin tangan saya disembuhkan kembali dan bisa gerak. Ya walaupun masih sedikit lemes lah. Ya situ saya istirahat, dan 5 menit kemudian saya itu kayak merasa dipanggil. Sama siapa? Nggak tahu saya siapa, kayak ada bisikan dalam kuping saya dipanggil. Saya menuju ke depan gudang tersebut di Tanah Merah. Kata saya bilang ke TNI tersebut, Pak, ada bisikan yang gak enak kuping saya. Kenapa? Nggak tahu dah, mau diikutin. Ya udah Pak, ikutin. Dan saya sama teman saya sama TNI tersebut ikutin. Nggak taunya saya disuruh ngambil benda tersebut. Ada benda di situ, saya mau ngambil, tapi dalam diri saya nggak mau ngambil benda tersebut karena takut terjadi ada apa-apa sama saya. Saya nggak mau ngambil benda tersebut, dan saya akhirnya melawan dia. Saya di situ kayak adu kekuatan lah gitu, adu kekuatan. Terus saya ditarik sama teman saya dibawa
dibawa, dan TNI tersebut yang ngatasin semuanya. Udah saya disembuhin lagi, saya disembuhin dan saya dibawa sama teman-teman saya. Saya situ duduk, saya lemes, badan lemes, nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak. Saya dikasih air, muka saya udah pucet. Saya pulang dan saya tidur situ. Udah dari situ kita saya. Terus kan saya juga penasaran nih. Pertama itu masalah TNI tadi. Sebenarnya TNI itu orang situ atau warga dari luar atau bagaimana? Warga luar, dia itu kayak semacam bertugas di situ. Tugas. Oh, lagi jaga-jaga daerah Iya, situ lah ya. jaga. Jadi saya mendengar ada cerita tukang sate. Tukang sate tersebut jalan ke situ pas kejadian gudang itu meledak, kebakar semua. Pas hari keberapa saya kurang tahu. Ya, pokoknya beberapa hari setelah kebakaran itulah. Iya. Situ tukang sate itu lewat, ada cewek berdiri manggil tukang sate tersebut. Dia beli sate 30 tusuk, kurang lebih lah 30 tusuk, dan cewek tersebut minta hangus kayak saya. Pas tukang sate itu melihat wajah cewek tersebut, dia langsung kabur dan gerobak itu ditinggal di tempat. Jadi emang apa? Menurut gue sih juga sempat dengar cerita itu juga. Itu tadi benar apa? Ada sosok perempuan. Iya. Dia emang beli sate gitu. Ya emang sama sih tanya apa? Dia minta dibakar sate itu gosong. Iya. Tapi dia bilang juga katanya saya mau gosongnya itu sama kayak saya kayak gitu juga. Nah di luar itu ada cerita-cerita lagi nggak? Misalnya yang sampai sekarang tuh ya masih kedengeran lah cerita apa gitu di mengenai gudang mercon itu. Enggak sih, saya cuma mendengar cerita itu doang. Paling itu aja ya. Iya. Nah, terakhir main kesana lagi kapan? Atau mungkin sekarang masih suka main kesana? Masih suka sih. Terus gimana untuk saat ini? Kan udah berapa lama ya? 2 tahun ada ya? 2 tahun gitu. Ya 2 tahunan ya? Enggak. Hampir 2 tahun ya? Iya, hampir lah. 2 tahun ya. Kita sempat masuk berita juga itu, dan juga pabriknya pas saya lihat di berita juga ini apa namanya, ya kayak berbentuk rumah gitu ya, Kayak rumah. home industry lah gitu. Banyak juga karyawannya, Banyak, hangus rata semua itu. hangus rata. Orang pas kejadian tersebut itu gudangnya tutup dan semuanya rapi, nggak bisa keluar. Nggak bisa masuk, nggak ada bisa keluar masuk gitu. Nggak ada yang bisa. Dan untuk kondisi gudang sekarang itu terakhir Mas Hendrik sana itu bersih atau masih sama? Masih sama. Oh Iya. berarti nggak ada yang berani, emang nggak ada yang berani ya bersih atau kontak gudang itu kali ya. Iya, aneh. Ya jadi begitulah bisa cerita dari Mas Febri. Nah, pengalamannya dia waktu Mas berkunjung ya main lah nongkrong di daerah apa gudang petasan, gudang mercon ya, yang dulu sempat ada beritanya juga tuh, heboh juga, yang menewaskan hampir kurang lebih sekitar 100 karyawan hangus terbakar. Tuh ya banyak lah gangguan karena itu juga tempatnya juga nggak begitu luas, jalan depannya juga nggak begitu lebar ya, nggak begitu lebar kan, jadi ya jalannya juga nggak terlalu besar. Sampai sekarang pun masih banyak lalu lalang motor-motor, apalagi anak muda sekarang kan kalau naik motor juga naik knalpot yang ya bisa bilang knalpot racing, ngebut ya, mungkin maksud itu merasa keganggu ya. Iya. Masa keganggu juga, akhirnya ya mungkin dia mengganggu balik kayak gitu. Dan yang nggak bisa dipungkiri juga hampir kurang lebih 100 karyawan hangus terbakar. Nah, cukup sekian buat kalian semua yang menyukai video-video kita. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa juga untuk komentar di kolom yang sudah tersedia di bawah ini. Akhir kata, saya Jimmy Wildblood, Aija TV.